Kabar kurang mengenakan datang menimpa aktor Mandala Soji dan sang istri Marida Deanova saat tengah mengambil job di Pontianak, Kalimantan Barat. Kedua pasangan selebritis itu diketahui baru saja mendapat tindakan tak seronok usai diusir paksa dari Hotel Bintang 4 tempat mereka menginap. Dalam video yang diunggah oleh Marida, terlihat barang-barang pribadi miliknya dan sang suami telah dikeluarkan oleh petugas hotel, termasuk pakaian dalam mereka. Ditambah lagi dengan kondisi koper yang rusak, membuat Marida Deanova murka dan akan melanjutkan kasus ini ke ranah hukum. Lantas, apa tindak lanjut yang akan diupayakan Mandala Soji dan kuasa hukumnya terkait kejadian tersebut? Jadi akibat hukum yang ditimbulkan daripada tindakan pihak hotel di sini, yang pertama saya sampaikan, yang harus bertanggung jawab pertama adalah manajemen hotel. Jadi tadi sudah disebutkan rekan saya, manajemen hotel ini adalah sebuah manajemen hotel jaringan internasional. Teman-teman bisa ngecek, tadi sudah disebutkan inisialnya, silakan dicek. Nah, yang paling bertanggung jawab itu adalah manajemen hotelnya. Yang kedua adalah pemilik hotelnya. Jadi antara pemilik hotel dan manajemen hotel itu ada kerjasama yang bertimbal balik, sehingga ketika terjadi kerugian, ada tindakan dari pihak manajemen hotel yang mengakibatkan timbulnya kerugian kepada pengguna jasa hotel, dalam hal ini tamu, itu menjadi tanggung jawab, seharusnya tanggung jawab kedua belah pihak terkait dengan adanya kerusakan barang. Dalam hal ini koper itu adalah tindak kejahatan, ya. Adanya dugaan tindak pidana perusakan. Apakah perusakannya kecil, dampaknya kecil, itu tidak menjadi persoalan, tetapi yang jelas adalah beberapa barang penting daripada klien kami itu tidak bisa dipakai kembali secara normal, secara seharusnya. Dalam hal ini ada terjadi dugaan tindak pidana perusakan dan itu adalah pidana. Lalu kemudian karena klien kami sudah melakukan pembayaran DP pertama dan terakhir mereka sudah melakukan pelunasan seluruh kewajiban pembayaran, maka ada dugaan tindak pidana penipuan. Karena kenapa? Tentukan hotel itu menawarkan kenyamanan, menawarkan fasilitas hotel yang seharusnya mereka terima selama mereka menginap di sana, tapi nyatanya tidak mereka dapatkan. Justru mereka dipermalukan di situ. Padahal mereka sudah melakukan pembayaran DP 50% dan sekarang terakhir mereka sudah melunasi. Artinya apa? Ada unsur dugaan penipuan yang kami tangkap di sini dan itu akan kami proses berikut. Bisa mengarah juga adanya dugaan tindak pidana pencucian uang. Jadi ini yang harus diperhatikan, bahwa tindak pidana pencucian uang itu adalah ancaman maksimalnya 20 tahun penjara. Jadi ini tidak main-main. Nah, ini yang harus diperhatikan. Langkah pertama yang akan kami ambil setelah ini adalah mengajukan surat peringatan atau somasi kepada pihak manajemen hotel dan juga pada pihak pemilik hotel, karena mereka bertanggung jawab secara tanggung renteng untuk mengatasi seluruh kerugian yang diderita oleh klien kami. Nah, kami akan mengirimkan somasi dalam waktu 3 hari. Besok kami akan kirimkan. Malam ini kami akan siapkan draft somasi tersebut. Besok akan kami kirimkan dengan jangka waktu maksimal 3-4 hari. Jika dalam waktu 3-4 hari tidak ada respon dari pihak manajemen hotel ataupun dari pihak pemilik hotel, maka kami akan melakukan langkah hukum dalam bentuk laporan kepada pihak kepolisian. Dengan dasar laporan adalah adanya dugaan tindak pidana perusakan barang, lalu kemudian ada dugaan tindak pidana penipuan, dan juga dugaan tindak pidana penggelapan, dan juga dugaan tindak pidana pencucian uang. Dengan total kerugian material lebih kurang 6 miliar yang diderita oleh klien kami. Dan di samping itu juga ada kerugian imaterial. Kalau kami hitung-hitung dari segi rasa malu, mereka harus bersusah-susah karena ini kan tim besar yang masuk ke hotel Golden Tulip Pontianak itu, mereka harus boyongan bersama-sama. Itu kan bukan perkara yang sepele. Karena pada saat kejadian itu acara masih berlangsung. Itu adalah kerugian yang tidak terhingga sebenarnya. Sehingga di dalam perkiraan kami, kerugian yang mereka derita secara imaterial itu lebih kurang 100 miliar. Itu yang akan kami cantumkan dan tuangkan di dalam surat peringatan atau somasi yang akan kami kirimkan besok kepada pihak Golden Tulip
Pontianak. Seperti itu. Dengan adanya kejadian tersebut, Mandala Soji dan istri pun turut meluapkan kekecewaannya atas hal yang terjadi ketika barang-barang pribadinya dipindahkan paksa ke lobi hotel. Dalam kesempatan yang sama, Mandala juga menyempatkan diri untuk berkonsultasi dengan pihak profesional yang sudah berpengalaman dalam bidang bisnis perhotelan. Lantas, seperti apa penjelasan tentang kejadian tersebut? Benarkah ada pihak lain yang juga terlibat dalam kejadian tersebut? Jadi Manda tuh lagi MC itu Mbak, kondisinya tuh lagi MC di tengah acara, dia lagi break sebentar, namanya orang break bisa ke toilet atau apa, dia tuh ke kamar mau ngambil casan handphone. Waktu di lobi mau ngambil kunci mau balik ke kamar, barang-barang kita udah ada di lobi. Yang kaget dong kok barang-barang udah di lobi, ternyata mereka kemasin barang-barang kita. Makanya luar biasa kan? Iya kan kaget ya Mbak, barang-barangku keluar. Kondisinya barang-barang aku di lobi kaget. Dia sebenarnya gini, aku tuh baru pergi sama ibu-ibu. Ibu-ibu tuh dapat telepon bareng diusir dari hotel. Bingung dong kok dapat diusir dari hotel, gimana ceritanya? Kita booking sampai hari Minggu ibu-ibu tuh. Sampai 3 hari, sampai tanggal 10. Aku sampai tanggal 9. Dari tanggal 7. Tanggal 7 sampai tanggal 9, tanggal 8 di out barang-barang kita. itu kan beban moral, malunya minta ampun, kaget dari situ. Dan itu mereka dengan gampangnya, iya saya sudah check outin karena sudah habis waktunya. Loh kok udah habis waktunya? Tapi barbar banget ya. Toh Kan tinggal charging iya, kita saya lagi. bilang loh Mbak, Gitu. walaupun kalau udah habis kan bisa dicas aja, saya suruh bayar ya kan. Akhirnya saya jengkel, saya panggil pihak panitia, kan ketuanya langsung. Ketuanya datang marah-marah juga. Karena setelah dicek sama panitia pun kan ini hotel itu kan dapat bookingan kan dari panitia kan. Panitia tuh nulis sampai tanggal 9. Kalau mereka nginput sampai tanggal 8, kesalahan bukan di kita dong. Kita pesan sampai tanggal 9, mereka ngitung sampai tanggal 8. Ini kesalahan di inputan mereka. Jangan sampai kesalahan di internal mereka masuk konsumen yang dikorbankan. Iya, jadi ada kurang lebih 80 sampai 100 kamar itu sudah dibayar 50%-nya. Di minggu sebelum acara. 1 minggu sebelum acara. Bayangin, kenapa saya harus dikeluarin? Kan aneh pertanyaannya. Itu kan pesannya juga PAX ya, bukan kamar ya, PAX. Kita pesannya tuh PAX. Orang kan ada dengan kamar, dengan meals, dengan acara, dan dengan kita pesan venue satu juga, ya kan? lantai Venue juga semua. untuk apa namanya, untuk ballroomnya Event kita ambil, kafenya kita ambil. Kita tuh ngeblok bukan ngeblok ketengan kecil-kecil gitu, enggak Mbak, kita gede gitu, grup besar. Saya bilang saya Sebenarnya nggak mereka menawarkan, akhirnya tuh mereka minta maaf, setelah tahu ya bahwa mereka ternyata salah. Mereka minta maaf, mereka menawarkan kamar ganti. Tapi after dipermalukan seperti itu, apa kamu mau cuma dikasih kamar ganti? Setelah rancaramu berantakan begitu dan kerugian besar, apa kamu mau cuma diganti kamar ganti? Enggak dong. Ya, dan tadinya mereka itu ngeyel, nggak ngakuin kesalahannya. Awalnya tuh Jadi manajer kasar. lapangan di situ saya ketemu, ada di video juga. Mereka itu yang ngeyel gitu. Ya enggak, ini yang salah panitia. Mas Mandala harus keluarin lah, Pak saya kan MC. Dan panitia bilang ini kan sudah jelas. Mas Mandala sampai tanggal 9 ditunjukin kertasnya. Dia bilang, oh enggak, ini harus keluar. Dan panitia tuh jelasin ke manajer itu 3 jam. Nah itu luar biasanya, mereka tuh emang pendiam atau gimana, atau emang belajar diam. Jadi setiap kali kita tanyain, iya diam. Semuanya iya diam. Iya diam. Enggak, yang pertama ngeyel. Oh yang pertama enggak, setelah ketahuan salah itu loh. Ketahuan dia salah, kita kasih datanya ini. Lalu dia diem, tapi gitu, tidak melakukan perbaikan. Kenapa saya bilang begitu? Karena ternyata teman yang lain diberlakukan yang sama. After kita. Setelah kita ya sore. Setelah kita ngamuk loh ya. Teman kita yang lain itu ada dari luar Jawa kan, perwakilan dari developer dari luar Jawa, ya kan? Mereka itu sudah bilang, Bu, saya stay kamar ini, jangan dipindahin seperti Mas Mandala karena tahu informasinya kan. Ternyata enggak. Dipindahin juga. Oh iya, jadi temanku Dipindahin juga, dan yang lebih parah lagi dipindahinnya ke kamar saya. kamar bekas saya. Aneh kan? Loh, saya tahunya kan saya lagi ngurus tuh, habis selesai acara jam 12 malam saya urus itu kan. Iya kan? Terus dia bilang, ini Mas saya diganti kamar. Loh kok diganti kamar Ibu, kok dipindahin saya? Dia marah dong, kan saya bilang jangan dipindahin saya. Barang-barang saya gimana? Dia kan belum cek tuh. Begitu tahu dipindahin, ya kan? Saya tanya mau kamar berapa? 541 kan? 541 lah, itu kan kamar saya. Kok dikasih ke teman saya? Ini maksudnya apa? Katanya Berarti kamarnya bukan full. full dong. Katanya kamar full. Dikasih ke yang lain. Terus kenapa dikasih ke teman saya? Maksudnya apa?
Ini saya nggak ngerti manajemen internasional kok begini gitu Tapi loh. ini juga ruin kita juga, kenapa? Temanku juga sama kondisinya, baju pesta dicampur baju kotor, baju ini. Kan itu kan kalau kita pergi, baju kan harus rapi, bersih kan. Kalau kita pergi acara penting pasti kita gantung baju-baju itu kan. Jangan sampai kelipet-lipet. Itu asal aja dibungkus-bungkus pakai laundry bag.